Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang makna dan tujuan pendidikan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Marisa, NIM 2006511000099. Di sini ada tujuan pendidikan. Pendidikan sendiri diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Lalu tujuan dari pendidikan menurut undang-undang. Yang pertama ada UU nomor 2 tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut UU nomor 2 tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, ada MPRS nomor 2 tahun 1960. Sesuai dengan MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Lalu yang B, tujuan dan kepribadian pendidik. Kepribadian sendiri bisa diartikan sebagai sifat khas yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, kata yang sangat dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter dan identitas. Kepribadian yang perlu dimiliki seorang pendidik. Yang pertama, pendidik memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Yang kedua, pendidik senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik. Yang ketiga, pendidik mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada teman saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 2006511000123. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tujuan pendidikan. Macam-macam tujuan pendidikan yaitu 1. Tujuan umum. Menurut Konstam dan Kuning, tujuan umum pendidikan adalah untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan akhir pendidikan ialah agar anak sebagai manusia atau individu dan sebagai anggota masyarakat atau manusia sosial dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan-tujuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan keadaan tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Dan yang ketiga, tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan dari masing-masing aspek pendidikan. Dan yang keempat, tujuan insidental adalah tujuan yang timbul secara kebetulan, secara mendadak, misal tujuan untuk mengadakan hiburan atau variasi dalam kehidupan sekolah. Yang kelima, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam fase-fase tertentu dari pendidikan. Dan yang keenam, tujuan perantara. Tujuan perantara adalah merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Misal, mempelajari bahasa guna mempelajari literatur asing. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Kusumawardani Anam, nomor NIM 265 11000111. Saya di sini
dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut para ahli. Salah satunya adalah Herbert Spencer. Herbert Spencer tahun 1860 merupakan salah satu filsuf pendidikan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan memiliki 5 tujuan yang juga merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kegiatan demi kelangsungan hidup. Kegiatan demi kelangsungan hidup ini contohnya saja seperti kita mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian bagi keluarga, kerabat, maupun saudara, dan lain-lain. Agar kehidupan kita itu makmur. Dan yang kedua adalah usaha mencari nafkah. Orang yang mencari nafkah itu sama saja kita menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu harus berusaha agar tidak menjadi beban orang lain. Para penuntut ilmu mencari nafkah untuk biaya hidupnya, terutama bagi mereka yang telah berumah tangga, bahkan wajib hukumnya bagi mereka. Ia tidak boleh malas bekerja dan menjadi beban orang lain apabila dengan meminta-minta. Karena selagi kita bisa melakukan pekerjaan sendiri, kita dilarang untuk meminta-minta kayak pengemis di jalan. Itu aslinya tidak boleh, tapi karena mereka lagi sedang dalam keadaan terpaksa, makanya mereka melakukan mengemis seperti itu. Dan yang ketiga adalah pendidikan anak. Anak merupakan aset terbesar orang tua untuk masa depan. Banyak harapan besar yang ditumpukan oleh orang tua kepada mereka. Demi kemajuan anak, orang tua bisa mengorbankan apa saja termasuk pendidikannya. Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anak. Namun sebagian besar orang tua masih kurang tepat dalam memberikan tuntutan pendidikan bagi anak. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan juara kelas. Untuk mendapatkan ambisinya, banyak orang tua yang menjejalkan berbagai macam les mata pelajaran di luar jam sekolahnya ketika dia masuk di sekolah dasar tanpa adanya bekal yang cukup. Tuntutan orang tua yang seperti demikian hanya akan membebani anak. Seorang anak yang diberikan pendidikan sejak usia dini prasekolah yang bagus, maka anak tersebut akan belajar menjadi pribadi yang mandiri, kuat bersosialisasi, percaya diri, punya rasa ingin tahu yang besar, bisa mengambil ide, mengembangkan ide, dan siap untuk sekolah. Sedangkan anak yang tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini akan cenderung lamban dalam menerima sesuatu. Pendidikan anak usia dini bukanlah sekedar jenjang pendidikan yang harus dilalui anak, namun lebih ditekankan kepada tujuannya untuk melatih adaptasi anak terhadap lingkungan yang akan dihadapi kelak. Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dengan sumber daya manusia yang hebat, maka terbentuklah bangsa yang kuat. Hebat tidaknya sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan yang diperolehnya. Kualitas pendidikan yang rendah mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara. Setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang, apalagi menjadi negara maju, apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan negara dengan warga negara itu sangat penting karena negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik, barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Karena hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan buruk.
Dan yang terakhir adalah penggunaan waktu senggang. Waktu senggang berhubungan dengan bagaimana orang menggunakan waktu ketika ia tidak sedang bekerja dan juga tidak sedang tidur. Waktu senggang umumnya dipertentangkan dengan kerja dalam arti kegiatan insani yang mutlak perlu bagi kelangsungan biologis ekonomis. Dalam pertentangan itu, waktu senggang merupakan kegiatan insani dalam mengagumi kebaikan dan keindahan dunia. Dengan waktu senggang, manusia mengafirmasikan kenyataan dan mewujudkan solidaritas dengan kenyataan. Waktu senggang amat penting bagi humanisasi manusia. Ini mengafirmasikan keunggulan dasariah manusia atas materi. Dalam konteks teologis, pemanfaatan waktu senggang itu bahkan dapat dipandang sebagai usaha manusia untuk meniru, karena di sana kebebasan manusia mendapat garis bawah dalam pemilihan kegiatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.